Tinggalkan jejak hidupmu. Mengenai hidup, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Roma sebagai berikut. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Di dalam keseharian hidup kita, pastilah banyak cerita yang kita dengar atau kita lihat. Apakah kemudian kita menemukan jejak yang ditinggalkan oleh lakon cerita itu? Apakah kita juga meninggalkan jejak dalam perjalanan hidup kita? Jejak yang indah, yang bermanfaat dan membangun sesama kita? Berikut jejak yang saya temukan dari cerita-cerita sederhana. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Cerita kerupuk. Hampir semua orang pernah makan kerupuk. Bahkan dalam setiap perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, selalu ada lomba makan kerupuk buat anak-anak. Suatu hari, keheningan pagi di rumah saya dipecahkan oleh suara orang yang menjajakan kerupuk. Kerupuk, kerupuk. Saat itu, saya langsung berpikir untuk membuat menu dengan kerupuk. Jadi, saya keluar rumah sambil memanggil, "Kerupuk!" untuk menghentikannya. Begitu saya sampai di depan pagar, saya terkejut. Ternyata penjual kerupuk itu 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan, dan keduanya tidak bisa melihat alias buta. Bayangkan sahabat, dengan kondisi seperti itu, mereka tetap berusaha. Pastilah setiap kali mereka berkeliling menjajakan kerupuk, mereka menghadapi berbagai kendala. Si bapak berjalan dengan tongkat di depan sambil memanggul setumpuk bungkusan kerupuk. Sedangkan si ibu berjalan di belakangnya dengan berpegangan pada tumpukan kerupuk yang dipanggul si bapak. Ia pun memanggul setumpuk kerupuk. Bila ada yang mau beli, mereka meminta pembeli itu untuk mengambil sendiri kerupuknya, lalu menghitung uang yang harus dibayar. Harga sebungkus kerupuk itu Rp5.000. Sahabat, mereka percaya penuh pada kejujuran si pembeli. Seandainya si pembeli meminta uang kembalian, mereka pun akan memintanya untuk mengambilnya sendiri. Mudah-mudahan tidak ada pembeli yang jahat, yang tega memperdaya mereka. Alangkah indahnya hidup ini ya sahabat, bila setiap orang mempunyai hati yang percaya dan bisa dipercaya, yang tidak merugikan orang lain. Hikmat memang selalu ada di sekitar kita, dalam kejadian-kejadian kecil yang kita temui. Seperti halnya pagi itu, hikmat dari keberanian bapak dan ibu penjual kerupuk itu berseru nyaring di jalan di depan rumah saya. Jejak yang dibuat oleh si penjual kerupuk. Pantang menyerah dengan keadaan fisik mereka dan tetap berusaha. Percaya bahwa Yang Maha Kuasa pasti menjaga dan melindungi mereka dari yang jahat dan yang tidak jujur. Kata inspirasi, tidak ada yang tidak bisa jika engkau mau. Cerita koin. Cering, 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 cering. Suara sekumpulan uang koin yang dikocok-kocok oleh kondektur membuyarkan lamunan saya. Suara itu merupakan tanda bahwa sebentar lagi ia akan sampai di kursi saya untuk menagih ongkos bus. Dan saya pun segera menyiapkan uang untuk membayar. Ongkos bus Rp4.000. Saya melihat penumpang laki-laki di depan saya membayar dengan uang 10 ribuan dan seorang perempuan di samping saya membayar dengan uang 20 ribuan. Masing-masing belum menerima kembalian. Terlihat oleh saya, si kondektur melipat salah satu ujung kedua lembaran uang itu dengan 1 lipatan dan 2 lipatan. Setelah ia selesai,
menagih ongkos semua penumpang, ia kembali untuk memberikan kembalian kepada laki-laki di depan saya dan perempuan di samping saya, dan ia mengembalikannya dengan benar. Oh, terbersit dalam pikiran saya, ternyata dengan melipat ujung uang kertas, ia memberi tanda uang siapa saja yang masih harus dikembalikan. Sekali lagi, ayat di dalam Amsal 1 ayat 20 terngiang di telinga saya. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Ternyata langsung terbukti. Entah dari mana si kondektur mendapat ide untuk melipat uang kertas itu. Tetapi dari mana ia mendapatkannya tidak penting bagi saya. Yang penting bagi saya adalah bahwa dimanapun saya bisa menemukan hikmat. Ya, tentu harus dengan kepekaan, sehingga hal-hal kecil pun dapat merupakan suatu keajaiban. Sahabat, mungkin kita berbeda dalam cara pandang dan hikmat yang kita temui setiap hari. Tetapi bila kita mau membuka mata hati kita, waspada dan peka terhadap lingkungan di sekitar kita, dan tidak hanya berdiam diri dan berpikir untuk diri sendiri, maka kita akan terus belajar untuk menjadi lebih bijak dalam menyikapi kehidupan. Jejak yang dibuat si penumpang. Kejujuran penumpang tetap diperlukan, meskipun kondektur punya cara mengetahui uang siapa. Karena jujur adalah sikap yang patut dilakukan siapa saja. Jangan berpusat pada diri sendiri, edarkan pandangan di sekitar Anda. Kata inspirasi, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Sahabat, Tuhan kita Yesus Kristus juga meninggalkan jejak saat datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Golgota dan kubur kosong jadi saksi abadi kasih-Nya. Mari kita ingat dan juga tinggalkan jejak itu.